Ibu-ibu melakukan Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah, lafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil. Sehat badan sampai hari ini. Tak lama lagi Ramadan pula lagi. Kurang lebih 100 hari lagi kan. Tanggal 28 Februari kalau tak salah. Dah masuk pula 1 Ramadan kita insyaAllah. Ini sudah di tengah November. Tinggal Desember, Januari, Februari, 2 bulan, 3 bulanan. 100 hari lah kurang lebih lagi. Tak terasa Ramadan datang. Mudah-mudahan banyak bersyukur, sehat badan sampai ketemu dengan Ramadan. Kemudian bersalawat untuk Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak bersalawat untuk Nabi. Mudah-mudahan kelak kita termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Ibu-ibu dimuliakan Allah SWT. Kajian kita tentang kajian muamalah saja selalu. Memang setiap kali saya diundang ngisi ke sini, kadang-kadang saya lupa apa lagi yang belum materi. Saya lupa. Takut terulang 2 kali. Nanti yang saya sampaikan rupanya dah pernah Ustaz sampaikan dalam catatan ada dia. Jadi kajian saya ini memang selalu tentang muamalah saja, tentang kehidupan sehari-hari, fikih muamalah. Hari ini kita mengkaji tentang hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah menyampaikan di depan para sahabat. Apa kata Nabi? Man ya'khudhu anni haula'il kalimat faya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Siapa mau mengambil kalimat-kalimat ini dari saya, kata Nabi, untuk diamalkan atau ajarkan kepada orang lain. Di antara para sahabat ada yang menjawab, Abu Hurairah, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Lalu Rasul pegang tangan Abu Hurairah, kemudian Rasul sampaikan pesannya. Sekarang kita mau kaji tentang pesannya. Ada 5 pesan baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikannya kepada Abu Hurairah. Pesan ini jalankan, kata Rasulullah, untuk dirimu atau ajarkan kepada orang lain. Apa pesannya? Yang pertama kata Rasulullah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah perkara-perkara yang haram, engkau akan menjadi manusia yang rajin beribadah. Itu pesan Nabi. Kalau hari ini kita merasa ada orang malas beribadah, sholatnya malas, ngaji pun malas, coba cek, jangan-jangan ada hal haram yang dilakukannya, ada perbuatan dosa yang dikerjakannya, sehingga akhirnya membuat dia tak mau menjadi manusia yang rajin ibadah. Kata Rasul, ittaqil maharim, jauhilah perbuatan yang haram, maka engkau akan menjadi manusia yang rajin beribadah. Mata yang suka melihat hal-hal yang haram, malas tuh, berat nanti mata tuh untuk membaca Al-Quran. Lisan yang suka juga gosip, ghibah, fitnah dan jelas haram dan dilarang masih juga dibuat, yakinlah lisannya akan sulit berzikir kepada Allah. Malas berzikir, berat untuk berzikir. Dalam sehari mungkin lebih banyak ucapan-ucapan tak baik yang diucapkannya daripada berzikir kepada Allah. Berat melakukan ibadah karena sering berbuat keharaman. Apalagi hati sering berfikir tentang kemaksiatan, tentang hal-hal tak baik, maka akan berat untuk berzikir. Kaki begitu pula, seluruh anggota tubuh. Jauhilah perkara yang haram, kata Rasulullah, karena perkara yang haram kalau masuk ke dalam tubuh pasti akan mempengaruhi kualitas ibadah seseorang. Makanan yang haram, perbuatan yang haram, jauhilah agar engkau menjadi hamba Allah yang rajin beribadah. Kalau kita nak menjadi hamba Allah yang rajin ibadah, cek sehari-hari. Setiap kali nampak perkara yang rasanya dilarang oleh Allah, jauhi. Ini tak boleh. Kalau sering-sering mata saya memandang tak baik, nanti mata saya takkan mau baca Quran. Seminggu sudah tak pernah saya nyentuh Quran. Ada kadang orang itu, Quran ada di rumah tuh terbungkus rapi. Quran apa nih? Quran akad.
Agak nikah saja. Saya nikahkan engkau dengan seperangkat alat solat tunai, tak pernah disentuh sampai kini. Begitu Quran. Terbungkus rapi Quran itu dalam lemari. Sayang saat dibuka. Sayang dibuka atau memang berat untuk membuka? Ada orang sampai hari ini berat melaksanakan solat karena banyak maksiat. Seperti solat isya dan subuh yang paling utama. Nabi pernah sebutkan, tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali solat subuh dan isya. Kalau mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan dalam dua solat itu, niscaya mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Kata Rasulullah, 5 solat ini wajib, tapi pahala solat subuh dan isya itu lebih besar. Sampai kalau mereka tahu, kata Nabi, apa yang akan mereka dapatkan dalam solat isya dan solat subuh, pasti mereka akan datang walaupun merangkak. Tapi banyak kadang-kadang enggan orang melaksanakan solat subuh dan solat isya. Malas datang malam kali. Subuh, ngantuk. Masih dingin cuaca, nantilah subuh. Hidup alarm jam 4. Kejap lagi lah. Dibangun atau kita cancel alarmnya? Cancel lah dulu sekejap. Bangun lagi, udah jam 4:30. Kejap lagi lah. Bangun lagi jam 5. Kejap lagi lah, ujung-ujung 5:30. Jam 6 baru bangun. Nampak anak di kamar rajin, anak saya sholat duha. Jam 6:30 sembahyang. Kata maknya, setiap kali nak bangunkan anaknya, buka pintu nampak anaknya sedang sholat. Masya Allah, anakku jadi hamba Allah yang rajin ibadah. Pagi-pagi jam 7 dah sholat duha. Rupanya anak baru bangun sembahyang subuh. Macam mana nak jadi hamba Allah yang disayang Allah, enggan beribadah? Orang yang berat kakinya melangkah sholat, berat beribadah, pasti ia karena ada kaitan hal-hal haram yang selalu ia lakukan. Maka kata Rasulullah, jauhi perkara yang haram, niscaya engkau menjadi hamba Allah yang rajin beribadah. Ustaz, lisan saya kenapa payah kali berzikir, Ustaz? Tak pernah rasanya saya berzikir, Ustaz. Jangankan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kadang menyebut nama Allah pun kadang-kadang saya berat, Ustaz. Nak nyebut nama Allah pun lebih suka saya nyebut Tuhan yang Maha Esa. Itu kita sebut. Jarang saya nyebut nama Allah, Ustaz. Mengapa berat lisan saya ini untuk beribadah? Coba cek, sering tak kita membawa lisan kita kepada hal yang haram? Suka menggunjing, duduk di kedai orang, dari A sampai Z kita ceritakan kan. Tetangga samping sampai tetangga 100 meter, 100 rumah dari awal. Kena gosip juga. Akhirnya lisan berat untuk berzikir. Pesan yang kedua, kata Rasulullah, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridolah kamu terhadap apapun yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Orang paling kaya itu bukan kaya harta, kata Rasulullah. Manusia yang kaya itu, kata Rasulullah, bukan kaya harta sebenarnya. Orang yang kaya itu sebenarnya adalah kaya diri. Laisal ghina an kathratil arda, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu kaya harta, kata Rasulullah. Kaya yang paling bagus itu kaya diri. Itu manusia paling kaya. Kalau nak lihat manusia paling kaya, cari manusia yang paling qanaah, yang paling suka ridho dengan apapun yang Allah berikan. Orang kalau sudah hatinya kaya, dia tak mudah iri dengan orang lain. Nampak tetangganya beli mobil baru, dia tak akan iri, malah ikut bersyukur dia. Alhamdulillah, tetangga sebelah punya mobil baru. Jangan-jangan nanti kalau pergi payah dibawanya saya, alhamdulillah. Tapi kalau orang hatinya tak kaya, pandangannya ke orang lain tuh iri saja terus. Ada orang mendapatkan kelebihan, yang difikirkan itu dengki, iri. Dari mana dia dapat duit itu? Anaknya tuh kerja tak jelas tuh. Suami. Macam-macam diucapkan. Karena rasa iri dan dengki. Itu orang-orang yang tak kaya diri, kata Rasulullah. Orang yang merasa dirinya kaya,
karena dia selalu merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan. Cukup dengan apapun yang Allah berikan itu bukan artinya kita bermalas-malasan. Sudahlah, dikasih Allah segini-seginilah. Bukan begitu pula. Cukup dengan ketetapan Allah itu didahului dengan usaha yang maksimal. Sudah berusaha kita maksimal kerja, buka usaha. Sudah bekerja semaksimal mungkin, berdoa kepada Allah. Kemudian memang segitu Allah berikan harta rezeki kepada kita, sudah, baru kita kemudian qanaah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dapat segini, alhamdulillah. Sering-seringlah kita melihat orang yang di bawah. Semakin sering kita melihat orang yang di bawah, semakin kita akan mensyukuri apa yang kita dapatkan. Tapi banyak manusia ini kan suka melihat yang ke atas. Kalau kita nak bersyukur dengan apa yang kita punya, sering-sering melihat orang yang di bawah. Cari tetangga sekitar yang tak punya apa-apa, yang lebih rendah dari kita. Semakin sering kita melihatnya, semakin kita bersyukur. Alhamdulillah, suami saya pulang dapat duit segini. Itu tetangga sebelah tak makan 2 hari. Nampak orang lewat, cari botol-botol, semakin sering kita melihat mereka itu, semakin kita bersyukur. Alhamdulillah, hari ini saya dapat makan. Ini anak yang jalan-jalan bawa karung ini tak makan tenda hari ini. Semakin sering melihat orang yang di bawah, semakin hati kita akan syukur. Tapi kalau sering nengok yang di atas, muncullah sifat iri. Nampak tetangga sebelah ganti kendaraan, nampak tetangga sebelah beli kulkas baru, nampak orang lain beli TV baru. Ridholah dengan apapun yang Allah berikan, kata Rasulullah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang paling kaya hendaknya. Dengan apapun yang telah Allah berikan kita ridho. Yang ketiga, pesan Rasulullah, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah dengan tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukmin yang baik. Kalau mau dicap menjadi seorang mukmin yang baik, sukalah berbuat baik kepada tetangga. Peduli kepada tetangga. Cek tetangga kiri kanan, ada enggak yang kekurangan. Kadang kita di rumah masak makanan kadang berlebih-lebih. Masak pagi untuk makan siang, belum habis, untuk malam masak lagi sore. Banyak sambal dalam tudung saji. Besok sambal kemarin belum habis, masih dihangatkan, masih enak, hari ini masak lagi. Akhirnya di atas meja makan kita tuh banyak makanan. Kadang-kadang sampai basi tak dimakan, dibuang. Sementara di sekeliling kita ada tetangga yang kekurangan, yang kadang-kadang tak makan. Jadilah orang yang peduli dengan tetangga, berbuat baik dengan tetangga, kata Rasulullah. Maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling beriman. Jangan malah sebaliknya, kita yang membuat tetangga menjadi tak nyaman. Wallahi la yu'min, kata Rasulullah. Wallahi la yu'min, 3 kali Rasul sebutkan. Demi Allah tak sempurna imannya. Demi Allah tak sempurna imannya, kata Rasulullah. Hampir 3 kali Rasul sebutkan orang tak sempurna iman. Bertanya sahabat, man ya Rasulullah, siapa ya Rasul orang tak sempurna iman itu? Apa kata Nabi? Orang-orang yang tetangganya tak nyaman dengan apa yang ia lakukan. Orang-orang yang tetangganya tak merasa aman dengan kejahatan-kejahatannya, kata Rasulullah. Bukan malah mendatangkan kebaikan untuk tetangga, tapi malah sering membuat keributan. Hidup musik besar-besar, TV di rumah, kan saya yang punya TV, rumah saya ngetes speaker baru, entahlah besar-besar. Tetangga sebelah ada yang sakit, tak peduli. Sebelah sudah menggap-menggap, dengar pula musik di sebelah besar-besaran lah yang hidupkan, tak peduli. Bukannya membawa kebaikan, malah mendatangkan kesulitan untuk tetangganya. Yang seperti ini tak sempurna imannya, kata Rasulullah. Kalau mau menjadi hamba Allah yang imannya sempurna, berbuat baiklah kepada tetangga. Kemudian di lain hadis Nabi sebutkan, orang yang mau menghilangkan kesulitan orang lain, maka Allah pun akan hilangkan kesulitan darinya. Orang yang rajin memudahkan urusan orang lain,
Allah pun akan permudah urusannya. Kenapa hidup saya ini sulit? Kalau dia ada masalah, payah kali cari jalan keluarnya. Jangan-jangan karena kita jarang pula memudahkan urusan orang lain. Bahkan mungkin sering mempersulit urusan orang lain. Di kantor, hal-hal yang harusnya mudah dikerjakan orang, kita persulit. Kalau bisa sulit, kenapa harus mudah? Itu pula kadang hal-hal yang harusnya tak rumit, disuruhnya buat rumit. Biar orang nyerah. Kadang ada oknum kayak gitu. Harusnya mudah urusan-urusan kedinasan, harusnya mudah urusan-urusan kantor itu dipersulitnya. Biar orang nih, sudahlah jalan cepat aja lah. Nah, kan ujung-ujungnya duit lagi kan. Kadang ada oknum yang seperti itu. Ingat orang yang seperti ini kata Rasulullah, ada masalah nanti takkan Allah berikan jalan mudah. Makin sulit, makin sering dia mempersulit urusan orang lain, makin sulit pula hidupnya nanti. Ada problem nanti dalam hidupnya, payah mendapatkan jalan keluar. Dan sebaliknya, coba ibu cek, kalau ada di kiri kanan tetangga, saudara, anak, menantu, kalau dia dapat masalah, kayaknya cepat saja selesai masalah. Anak saya itu Ustaz, kalau ada masalah sebentar aja Ustaz, selesai masalah. Ada aja jalan keluar Ustaz. Jangan-jangan memang dia orangnya punya sifat suka mempermudah urusan orang lain. Coba kita cek. Ada tetangga kita mungkin asal ada masalah di rumah itu sebentar aja selesai. Pagi dapat masalah, siang habis. Bisa jadi karena dia suka mempermudah urusan orang lain. Nah, begitu pula dengan tetangga. Jangan sampai mempersulit urusan tetangga. Berbuat baiklah. Karena tetangga ini manusia yang paling dekat yang berada dengan kita, yang kelak kalau ada masalah di rumah, siapa yang dulu kita harapkan datang? Tangga kan? Kalau kebakaran rumah kita, tidak mungkin kita nelfon keluarga yang harus sampai sekian jam datang ke rumah. Tentu kita harapkan kiri kanan dulu kan tetangga. Tetangga ini siapa Ustaz? Rasul pernah menyampaikan, siapa yang disebut dengan tetangga? Ulama berbeda pendapat siapa yang disebut dengan tetangga. Kata ulama, ada pendapat ulama yang disebut tetangga itu orang-orang yang bertemu dengan kita sholat berjamaah di masjid. Kalau tak jumpa dengan kita di masjid ini, tak pernah ikut pengajian, tak jumpa kita dengan kita, itu bukan tetangga saya, walaupun rumahnya dekat. Maka orang-orang yang seperti itu tak punya hak tetangga. Kalau ada hal-hal lain, kebaikan-kebaikan yang saya harus lakukan kepada tetangga, dia tak termasuk. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan tetangga itu yang harus kita berbuat baik kepadanya itu adalah orang yang sering bertemu dengan kita di masjid musola. Kalau tak pernah, artinya dia tak pernah melakukan ibadah, dia bukan tetangga saya. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan tetangga itu orang-orang yang tinggalnya 40 rumah sekitar kita. Hitunglah mau ke kiri, ke kanan, depan, belakang, pokoknya 40 rumah. Lewat dari 40 rumah itu bukan tetangga saya lagi. Cuma orang-orang dekat-dekat sini saja. Tapi tetangga-tetangga yang kepada mereka saya harus berbuat baik 40 rumah. Ada juga ulama yang berpendapat yang disebut dengan tetangga itu bukan 40 rumah di sekitar, tapi 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Nah, hitunglah. Ini ke kiri kanan ini sampai 40 rumah ke ujung. Kiri sampai 40 rumah ke ujung. Depan sampai 40 rumah ke ujung. Belakang begitu pula. Itu tetangga saya. Mereka lah orang-orang yang mestinya saya cek, ada tidak yang kekurangan, ada tidak yang bisa saya bantu. Mereka tetangga saya. Kadang kita hidup di kota ini, rumah 5 rumah dari samping kiri kanan tak kenal kita lagi. Orang kalau di kampung, hidup di kampung, ujung ke ujung kenal. Ya gitu. Sering orang kalau tinggal di kampung, ujung ke ujung dusun itu dihafal. Lewat anaknya depan rumah kita, oh waktu anak Pak Leman ya yang ujung rumah ujung kan yang ada kedai, hafal tuh. Nenek-nenek kita dulu, mak-mak kita kalau di kampung. Kalau di kota 5 rumah samping kadang tak tahu lagi. Tak siapa tuh, anak siapa tak tahu, sekolah di mana tak tahu, kerja apa tak tahu. Sering kejadian di kota seperti itu. Banyak orang tak peduli dengan tetangga sampai tak kenal. Paling kuat dikenal cuma 5 rumah di samping. Selebih itu tak tahu lagi. Itu kelemahan kita tinggal di kota.
Padahal semakin sering kita kenal dengan tetangga, semakin sering berbuat baik dengan tetangga, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka berbuat baiklah dengan tetangga, kata Rasulullah, engkau akan menjadi hamba Allah yang paling beriman. Datang, sering berkunjung ke rumah tetangga-tetangga, cek jika ada tetangga yang kekurangan, beri bantuan apa yang bisa kita berikan. Apalagi kalau tetangga itu punya hubungan keluarga pula dengan kita. 3 kewajiban kita tuh. Tetangga itu ada 3 macam, kata Rasulullah. Ada tetangga tuh tinggalnya dekat rumah kita, saudara pula, ada hubungan keluarga. Itu 3 kewajiban kita tuh. Kewajiban sebagai tetangga, kewajiban sebagai seorang saudara, kewajiban sebagai seorang muslim. 3. Lain lagi kajiannya. Apa kajian kewajiban kepada sesama muslim? Apa kewajiban kepada sesama tetangga? Apa kewajiban kepada sama saudara? Ada tetangga tak punya hubungan darah, tapi dekat rumah dengan kita. 2 kewajiban kita. Muslim dia, 2 kewajiban kita. Kewajiban sesama muslim dengan kewajiban sesama kepada tetangga. Ustaz, bagaimana kalau tetangga saya non muslim, Ustaz? Tetap ada kewajiban kita satu. Kewajiban kepada tetangga saja. Berbuat baik kepada tetangga diperintahkan oleh Allah dan Rasul sampaikan. Berbuat baik kepada tetangga itu tak melihat muslim atau non muslim. Jika ia tetangga kita 40 kiri kanan depan belakang tadi itu, dia masuk di antara itu, maka dia tetangga kita. Non muslimkah dia, tetap punya hak sebagai tetangga yang mesti kita tunaikan. Kalau ada hal-hal yang bisa kita bantu, kita bantu. Selagi yang kita bantu bukan hal-hal yang berkaitan dengan akidahnya, bukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadahnya. Pagar rumahnya roboh, kita punya tenaga, bantu, tegakkan, boleh. Yang tak boleh itu nanti dekat Desember sedang menghias, kita ikut pula, saya bantu hias, ayo. Mana pohon tu, sinilah. Itu tak boleh. Itu tentang akidah. Kan tetangga, Ustaz. Kata Ustaz harus berbuat baik sama tetangga. Dia sedang sibuk-sibuk Ustaz mempersiapkan untuk hari H dia 25 Desember dia. Saya bantu Ustaz. Tentang akidah jangan. Tak ada kewajiban kita berbuat baik kepada tetangga tentang urusan akidah. Ibu-ibu yang Allah SWT. Pesan yang keempat kata Rasulullah. Apa kata Rasul pesan yang keempat? Pesan yang keempat, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah apa yang mau engkau cintai kepada orang lain seperti yang engkau cintai pada dirimu, maka engkau akan menjadi muslim yang baik. Cintailah kepada orang lain seperti apa yang engkau cintai pada dirimu, maka engkau akan menjadi muslim yang baik. Apa yang kita senangi pada diri kita? Saya senang saat kalau apa hal-hal yang kita senangi dari diri kita, maka kita bawa kecintaan kita itu kepada saudara kita pula. Saya suka kalau saya ini berkata-kata baik, Ustaz, maka bawa, ajarkan saudara, ajarkan orang lain untuk berbuat baik pula. Apa yang kita cintai pada diri kita, kita buat pula seperti itu kepada orang lain. Apa yang tak kita suka orang lain berbuat kepada kita, jangan lakukan pula kepada orang lain. Itu kebalikannya. Kalau kita suka orang lain berbuat baik dengan kita, maka kita lakukan pula kepada orang lain seperti itu. Saya ini suka saat kalau ada tetangga datang ngasih saya makanan, kita pun berbuat kayak itu dengan tetangga, dengan orang lain. Saya ini suka saat kalau ada orang datang mengucapkan salam, kita pun lakukan seperti itu kepada orang lain. Jangan salah, malah kebalikannya. Kita suka orang lain berbuat baik kepada kita, tapi kita tak suka berbuat baik kepada orang lain. Apa yang kita sukai pada diri kita, lakukan pula itu kepada orang lain. Kata Rasulullah, maka engkau akan menjadi muslim yang baik. Muslim yang baik itu dia suka berbuat baik kepada orang lain. Bahkan pernah ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana muslim yang baik? Apa jawab Rasul? Muslim yang baik itu cirinya 2 kata Rasul dalam sebuah hadis. Tut'imut ta'am, engkau suka memberi makan, suka traktir orang. Atau muslim baik itu kata Rasul. Jangan minta traktir terus. Banyak nampaknya nih, bisalah. Nampak kawannya dapat rezeki sikit,
Di mana kita makan? Di mana kita makan. Mestinya kita lagi yang saya lagi dapat rezeki ini, yuk ikut ya makan bakso jadilah. Rajin memberi orang makan itu contoh muslim yang baik kata Nabi. Lewat depan rumah tetangga, kebetulan kita nak makan rujak depan rumah tuh, nampak orang lewat. Singgahlah dulu, sini duduk. Cepatlah duduk dulu sini. Kayak saya lagi makan rujak nih, sama-sama. Itu muslim yang baik tuh kata Rasulullah. Bukan sebaliknya minta traktir terus sama kawan. Diintai-intainya tanggal-tanggal tertentu kan. Kayaknya 2 hari lagi nih. Diintai-intai itu tanggal-tanggal kawan. Tanggal ulang tahun kawan diintainya. Tanggal apa lah diintainya. Tanggal kawan dapat arisan kan. Kawan dapat arisan, mana balik dik? Lewat mana balik? Ditanya lewat mana balik? Makan bakso tuh agak lagi-lagi promo tuh. Minta traktir. Padahal muslim yang baik itu suka memberi makan. Nabi dulu kalau dia makan, kalau ada orang lewat takkan Nabi makan sendirian, pasti dipanggil. Sahabat-sahabat dulu juga begitu. Ada orang lewat depan rumah, kalau dia sedang ingin makan, dipanggilnya orang lewat. Ikutlah sini, yuk makan. Nabi kalau lagi diberi hadiah oleh seseorang, sedang duduk dengan para sahabat, takkan mungkin Nabi, tak pernah rasanya Nabi makan sendirian. Pasti dibaginya, walaupun sepotong-sepotong. Dapat sedikit seorang jadilah. Kita kadang tuh kalau bawa makanan, duduk dekat kawan, ada kadang tuh yang diam-diam, kadang sembunyi-sembunyi makan. Kerupuk pun tak berbunyi. Saking senyapnya biar takut orang minta, kerupuk pun tak berbunyi. Macam mana makan kerupuk tak berbunyi? Pelan kali makan, senyapnya, takut diminta. Masuklah dalam tas tu kan, buka pelan-pelan. Kawan sibuk dengarkan ceramah atau dengar apa, keluar dikit-dikit. Ada kadang manusia punya sifat seperti itu. Padahal banyak kebaikan yang dia dapatkan kalau rajin berbagi. Bagi je lah. Dapat sama sedikit tak masalah. Muslim yang baik. Nabi pernah memang sekali dalam cerita pernah Nabi tak memberi makan kepada sahabat. Ada orang datang bawa kurma, bawa buah-buahan, kurma atau anggur dibawa. Datang seseorang bawa anggur. Ya Rasulullah, saya baru panen anggur. Ini untukmu ya Rasulullah. Dibawanya satu ikat besar sampai dekat Nabi. Nabi cicipi. Orang yang ngantarnya belum pulang, duduk di situ melihat Nabi mencicipi. Dimakan oleh Nabi. Nabi tak bagi ke kawan. Biasanya kalau Nabi diberikan makanan, Nabi bagi, ayo bagi para sahabat. Tapi kali itu tidak. Dimakan oleh Nabi sampai selesai sendirian. Senanglah orang yang memberi tadi. Alhamdulillah, terima kasih Rasulullah sudah engkau makan pemberian saya. Pulang dalam keadaan senang orang yang beri tadi. Selesai itu bertanya sahabat, karena Nabi ini suka memberikan makanan dengan para sahabat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, biasanya kalau dapat makanan engkau bagi-bagi ke kami ya Rasulullah. Kenapa kali ini tidak? Apa kata Nabi? Yang diberinya tadi itu asam, kata Nabi. Saya takut kalau saya beri kepada kalian tak bisa menjaga raut muka kalian. Nanti makan asam, nanti tersinggung orang yang memberi, Rasulullah. Nabi sepandai memang sifat Nabi, begitu lembutnya akhlak Nabi. Makan yang asam pun bisa beliau menjaga raut wajahnya. Tenang, kita juga gitu. Dikasih kawan makan, apa kau kasih ini? Kawan yang ngasih pun bersedih hati, malaslah ngasih lagi besok. Ada aja komennya. Alhamdulillah dikasih makan, kata kawannya. Sudah dikasih baik-baik, payah-payah datang, banyak pula komen. Ngapa banyak kali ininya? Banyak pula komentarnya. Ada aja nak komen. Kalau dikasih sama kawan tuh, makan aja lah. Makan. Kalau rasa tak enak tuh enak. Oh, enak. Sudah selesai. Senang hati kawan tuh, alhamdulillah. Dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Menyenangkan hati orang lain. Jangan dikasih makan, nak meracuni awak. Nak meracuni awak pula kan. Tersinggung kawan tuh. Begitu akhlak Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kata Rasul, orang yang muslim yang baik tadi itu suka memberi makan. Yang kedua, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau suka mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tak engkau kenal. Itulah tadi itu. Kalau kita suka orang lain berbuat baik kepada kita, mengucapkan salam, kita pun rutin mengucapkan salam. Jadi muslim yang baik kita. Nampak orang lewat, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan apa panggilan gini?
Bro, mana bro? Nah, bro panggilan. Enggak assalamualaikum ucapnya. Bro. Sis. Apa kalau panggilan gaul mak-mak ini saya tak tahu juga bu. Mak-mak biasanya. Hantu, kadang ada kawan hantu dipanggil. Hantu mana hantu? Hantu dipanggil kawan. Memang panggilan akrab, memang ketawa kawannya diucapkan panggilan hantu tuh. Oh iyalah. Kawan ketawa, tapi kata Rasulullah muslim yang baik itu suka mengucapkan salam. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu nak manggil hantu kawan. Itu panggilan-panggilan senang kami Ustaz. Ya, panggil lah. Tapi salamnya tetap diucapkan dulu. Assalamualaikum. Hantu nak kemana? Selesai. Barulah kita menjadi muslim yang baik. Pesan yang terakhir kata Rasulullah, pesan yang kelima, wala tuksirid dhahik fa inna kathratad dhahka tumitul qalb. Jangan banyak-banyak tertawa, karena tertawa yang banyak itu bisa mematikan hati, kata Rasul. Tertawa itu boleh, siapa yang hidupnya tidak pernah tertawa? Masa diam terus, serius terus, payah pula, garang pula kita kata orang. Tak pernah senyum kawan seorang, tak pernah ketawa, serius saja bawaan, serius. Tak pula ada seni hidupnya. Butuh pula kita sekali-sekali tertawa, ada jenaka-jenaka. Tapi jangan suka banyak tertawa kata Nabi. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Orang kalau banyak tertawa itu nanti kalau dia seorang pejabat atau seorang alim, wibawanya pun turun. Apalagi tertawa yang dilarang oleh Nabi itu tertawa sampai terbahak-bahak. Perempuan yang anggun itu tertawanya tutup mulut bahkan. Tahan, kadang di TV itu. Wah, sampai lalat 10 pun bisa masuk. Tahan. Nabi saja dalam riwayatnya kalau mencari Nabi tertawa sulit sekali. Tertawanya Nabi itu kalau kita baca riwayat-riwayat hidup Nabi itu paling kuat tertawa Nabi itu cuma tersenyum nampak gigi. Itu sehebat-hebatnya tertawa Nabi itu. Tidak pernah Nabi tertawa sampai buka mulut besar-besar, wah sampai sakit perut. Sehebat-hebatnya Nabi tertawa paling cuma nampak gigi, selesai. Itu dah hebat. Karena kata Nabi banyak-banyak tertawa bisa mematikan hati, menjatuhkan wibawa, menghilangkan cahaya wajah. Apalagi banyak kekurangan yang didapatkan dengan banyaknya tertawa. Bukan tak boleh tertawa, silakan tertawa, tapi jangan terlalu terbahak-bahak kata Nabi. Bahkan kalau perlu perempuan-perempuan yang anggun itu bahkan menutup mulutnya ketika tertawa, malu nampak sesuatu yang tak baik, yang rasanya tak layak untuk dilihatkan. Nampak gigi, nampak lidah besar-besar, ngangguk besar-besar, sampai tersedot orang depannya, saking kuat tertawa tersedot kawan depan. Ini yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kurangi tertawa, bukan tak boleh tertawa. Sahabat dahulu, Nabi pun pernah bercanda. Nabi dulu pernah bercanda, datang nenek-nenek dekat dengan Nabi. Apa kata Nabi? Nenek-nenek tak ada dalam surga, kata Nabi. Bercanda Nabi itu dengan nenek-nenek. Datang nenek-nenek mendekat Nabi, nenek-nenek tak ada dalam surga, kata Nabi. Bersedih hati nenek ini. Itu dijelaskan sama Nabi, jangan sedih dulu. Karena di dalam surga itu kelak manusia itu usia rata-ratanya 30-an. Kita yang sudah usia 60, 70, 50 nih, besok masuk dalam surga usia manusia itu rata-rata 30-an. Sama rata. Makanya Nabi bercanda tadi, nenek-nenek tak ada dalam surga. Memang tak ada nenek-nenek besok dalam surga. Yang sekarang jadi nenek-nenek, dah punya cucu, dah punya cicit, besok dalam surga balik seperti anak muda lagi. Umur 30-an kita. Itu sebecandanya Nabi. Nabi pun bercanda. Tapi tersenyumnya Nabi, tertawanya Nabi tak pernah terbahak-bahak, sedikit-sedikit. Itulah pesan Nabi kepada Abu Hurairah, yang tentu juga menjadi pesan untuk kita semua. Amalkan ini, kata Nabi kepada Abu Hurairah. Kalau tidak mau kau amalkan, ajarkan kepada orang lain. Apa tadi Bu? Yang pertama, jauhi segala sesuatu yang haram, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang rajin beribadah. Sekali lagi kita cek diri kita, kalau kita malas beribadah, coba cek ada tidak hal-hal haram yang sering kita lakukan. Mata kita berat untuk baca Quran, coba cek sering tidak mata kita melihat yang haram. Lidah kita
malas mengucapkan zikir, tak pernah mau berzikir, tak mau mengucapkan hal-hal yang baik, coba cek lidah kita sukakah melakukan gosip, ghibah, fitnah. Pikiran kita tak pernah berpikir yang baik, coba cek sering tak kita memikirkan yang haram. Karena segala sesuatu yang haram pasti akan mempengaruhi kualitas ibadah. Kalau mau menjadi hamba Allah yang rajin ibadah, jauhilah setiap perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kedua tadi, ridhoilah dengan apapun yang Allah berikan kepadamu, maka engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi mukmin yang baik. Yang keempat, cintailah kepada orang lain apa yang engkau cintai pada dirimu, maka engkau akan menjadi muslim yang baik. Dan yang terakhir, kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati, kata Nabi. Itulah pesan Nabi kepada Abu Hurairah yang tentu menjadi pesan untuk kita semua. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka ingin menjadi hamba Allah yang baik. Kita berharap betul kelak kalau kita wafat, Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Kemudian ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Allah masukkan kita dalam barisan utama. Besok di padang mahsyar itu 3 golongan dulu. Ada golongan kiri. Golongan kiri ini celakalah golongan kiri, pasti akan digiring ke neraka. Ada golongan kanan. Golongan kanan ini bagus, akan digiring ke surga, bagus tempatnya. Tapi yang paling hebat tuh golongan yang tengah. Golongan tengah nih golongan bersama para nabi. Itu orang-orang yang mendapatkan itu betul-betul orang-orang yang soleh di dunia dulu. Khotam Qur'annya rajin, amal solehnya banyak, masuklah barisan tengah. Kita kalau tak dapat barisan tengah, dapat barisan kanan, ya alhamdulillah. Tapi berharaplah masuk dalam barisan para syuhada, sahabat Rasulullah, para nabi, dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Masuklah barisan tengah hendaknya. Kalau barisan tengah ini aman langsung masuk dalam surganya Allah SWT. Mudah-mudahan dengan apapun yang sering kita dengar, yang sering kita kaji, dapat kita amalkan, sehingga nanti masuk dalam barisan para nabi, berkumpul kita kembali di taman surga, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudahi dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'i ahlina bi rahmatika ya ghafurur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang telah berlalu, dosa yang hari ini mungkin kami lakukan, atau dosa yang tak kami ketahui telah kami lakukan ya Allah. Engkau maha tahu untuk semuanya ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah, dosa kaum muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang sedang sakit, gugurkan banyak dosa untuk sakitnya ya Allah, dan segera berikan kesembuhan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang dalam keadaan sulit, terlilit hutang piutang, banyak masalah dalam hidupnya ya Allah, kuatkan keimanannya ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah, berikan jalan keluar untuk seluruh kesulitan yang ia hadapi ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, untuk orang tua kami yang masih hidup, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Berikan kehidupan yang baik untuk orang tua kami ya Allah, sehat-sehatkan badannya ya Allah. Untuk orang tua kami yang telah wafat, ampunkan seluruh silap salah mereka selama hidup di dunia ya Allah. Terima seluruh amal ibadah mereka ya Allah. Pertemukan kami kembali dengan kedua orang tua kami kelak di dalam surgamu ya arhamar rahimin. Untuk anak-anak kami, jadikan anak-anak kami anak yang soleh-solehah ya Allah, anak-anak yang patuh kepadamu, patuh kepada nabimu, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, baik kepada sesama ya arhamar rahimin. Jadikan mereka anak-anak penyejuk hati kami ya Allah, anak-anak yang cerdas ya Allah, anak-anak yang tekun beribadah ya Allah, anak-anak yang Engkau anugerahi ilmu agama yang baik ya arhamar rahimin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami, berikan kami rezeki-Mu ya Allah, bukakan kami pintu rahmat-Mu ya Allah, berikan kami harta yang cukup untuk kehidupan kami di dunia ya Allah, bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian kajian kita. Jika ada silap salah kata saya mohon maaf lahir dan batin. Jika ada hal-hal yang baik mudah-mudahan dapat kita amalkan, dan saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.